Minasan, konnichiwa. Minasan wa o genki desu ka? Ima kara Nihongo o benkyou shimashou. Kali ini kita akan belajar bahasa Jepang bab 2. Pada kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai kata tunjuk benda. Jadi dalam bahasa Jepang ada beberapa kata tunjuk benda ya minasan. Yang pertama adalah kore atau ini, menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Oke, kita asumsikan ini pembicaranya ya minasang, ini bendanya dan ini lawan bicaranya. Maka kita menyebut benda ini sebagai kore, ini ya. Berikutnya adalah sore. Sore itu artinya itu, menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara. Dan yang ketiga adalah are. Artinya itu juga. Bedanya adalah are itu menunjukkan benda yang jauh dari keduanya. Yang jauh baik dari pembicara ataupun dari lawan bicaranya. Oke, kita sebelum masuk ke contoh dari penggunaan kata kore, sore, dan are, kita belajar kosakatanya yang terlebih dahulu ya minasang. Yang pertama ada pulpen. Pulpen itu dalam bahasa Jepang borupen. Borupen. Hai. Berikutnya pensil. Dalam bahasa Jepang, pensil adalah enpitsu. Enpitsu. Hai. Oke, mari kita lanjut ke contoh. Contoh pertama di sini ada Yuki-chan dan Mai-chan. Nah, di sini Yuki-chan adalah pembicaranya. Dia memegang sebuah pulpen ya. Maka Yuki-chan bisa berkata, "Kore wa borupen desu." "Kore wa borupen desu." Ini adalah pulpen. Ya, pulpennya sedang dipegang oleh Yuki-chan. Contoh berikutnya masih sama, Yuki-chan dan Mai-chan. Bedanya adalah bendanya dipegang oleh Mai-chan. Maka si Yuki-chan ini berkata, "Sore wa borupen desu." Itu adalah pulpen. Karena bendanya jauh dari Yuki sebagai pembicara, tapi dekat dengan lawan bicaranya. Yuki-chan bisa mengatakan bahwa "Sore wa borupen desu." Itu adalah pulpen. Contoh berikutnya. Di sini ya ada kedua orang tersebut sebagai pembicara dan lawan bicara. Mereka menunjuk sebuah benda yang jauh dari keduanya. Maka are wa borupen desu. Itu adalah pulpen. Are wa borupen desu. Itu adalah pulpen. Bendanya jauh ya dari dua-duanya, pakainya are. Seperti itu ya minasang. Baik. Berikutnya, kita akan belajar partikel no. Partikel no disebut juga partikel kepemilikan. Misalnya ketika kita mau menyebutkan buku milik saya, tas milik saya, payung milik saya, ataupun misalnya mobil milik saya. Nah, di sini di mana partikel no ini berfungsi ya. Oke, sebelum kita masuk ke contoh penggunaan dari partikel no, kita belajar kosakatanya dulu ya minasang, yang akan kita gunakan untuk membuat contoh partikel no ini. Yang pertama ada hon. Hon itu artinya buku. Hon. Yang kedua, kaban. Kaban itu artinya tas. Yang ketiga ada kasa. Kasa itu payung. Berikutnya kuruma. Kuruma. Kuruma itu adalah mobil. Berikutnya tokei. Tokei artinya jam. Dan yang terakhir hasami. Hasami artinya gunting. Oke, itu ya tadi kosakatanya ya minasang. Oke.
Ketika kita pegang buku dan mau mengatakan buku ini milik saya, misal, kita bisa bilang watashi no hon desu. Jangan lupa pakai akhiran des ya. Watashi no hon desu. Disebutkan dulu subjeknya yang memiliki benda tersebut, ditambah di tengahnya dikasih partikel no. Watashi no hon desu. Buku milik saya. Berikutnya, misal kita mau mengatakan payung milik saya. Kita bisa bilang watashi no kasa desu. Watashi no kasa desu. Payung milik saya. Payung milik saya. Seperti itu ya minasan. Berikutnya, ketika kita mau bilang misal tas milik saya, kita bisa bilang watashi no kabang desu. Watashi no kabang desu. Tas milik saya. Dan yang terakhir, mobil. Mobil milik saya. Watashi no kuruma desu. Watashi no kuruma desu. Mobil milik saya. Seperti itu ya minasan.